maksudnya kita terlewatkan. Jangan sampai anugerah yang besar ini kita tidak dapatkan. Jangan sampai anugerah yang besar, sangat-sangat besar ini terbebaskan. Maka perlu kita tahu ya, ilmunya, mengetahui larangan-larangannya, supaya kualitas puasa kita ya, bagus. Sehingga anugerah yang besar ini bisa kita dapatkan. Kalau kita tidak tahu ilmu ya hantam terusam. Tidak tahu mana yang larang, mana yang ada, ya tak? Nama enggak tahu. Wa fi hadisin lis-shaimi farhatan idza tara fariha wa idza laqiyallahu fariha bisaumi. Bagi orang yang berpuasa, ini keutamaannya lagi, dua keuntungan. Idza tara fariha. Kalau dia berbuka, maka dia akan gembira. Itu jaminan daripada Allah. Kita pun bisa merasakan. Orang puasa ketika berbuka pasti bahagia hatinya. Ya. Walaupun bukaannya mungkin ala kadarnya, tapi bahagia. Tak bisa dibuat-buat bagi orang yang tak puasa. Orang tak puasa walaupun dia ikut buka puasa, sesama dengan kita ikut buka puasa, tapi bahagianya tak akan sama dengan bahagia orang yang buka puasa. Betul tak? Kenapa bisa seperti itu? Karena memang janji Allah, lis-shaim farhatan, kata Allah. Bagi orang yang puasa dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama akan dia pasti dapatkan ketika dia berbuka. Maka orang puasa pasti bahagia. Ketika orang puasa ketika buka pasti bahagia. Tidak akan sama dengan orang yang pura-pura puasa kemudian ikut berbuka. Tidak akan sama, hatinya tidak akan sama. Pasti orang yang berbuka puasa ya pasti akan merasakan kebahagiaan ketika buka puasa. Itu karena dapat janji daripada Allah. Itu bahagia itu datangnya karena pemberian daripada Allah, hadiah daripada Allah untuk orang yang berpuasa kemudian berbuka. Wa idza laqiya, kebahagiaan kedua kata Nabi, wa idza laqiyallah fariha bisaumi. Nanti kebahagiaan keduanya adalah akan didapatkan ketika bertemu dengan Allah. Maksudnya akan dibahagiakan oleh Allah. Keutamaan lain ini sumtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'a'u mustajab wa amaluhu mudha'afa. Sumtu shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa adalah terhitung tasbih. Diam di depan rumah sambil nunggu buka, itu terhitung pahala tasbih di sisi Allah. Apa pergi sambil baca Quran, apa pergi sambil berzikir, diam ya, tak ngomong apa-apa, diam. Ya, kadang-kadang nak sambil nunggu buka dah ada tenaga terletoy dah ya. Itu dihitung tasbih di sisi Allah. Apa pergi ditambah sambil berzikir maksudnya. Diamnya ya dihitung tasbih. Orang puasa itu diamnya dihitung tasbih. Naumuhu ibadah. Ya. Tidurnya dihitung seperti ibadah, dihitung seperti solat. Tidurnya orang puasa itu dihitung seperti ibadah, tapi jangan enggak tidur terus pagi sampai maghrib. Tapi seandainya ditidur maksud dihitung ibadah, pergi ngerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu termasuk ibadah ya. Pergi solat, pergi dia baca Quran, tidurnya dihitung ibadah. Doa'uhu mustajab. Orang puasa itu kata Nabi doanya mustajab. Maka kalau puasa jangan sembarang-sembarang ngomong, jangan sembarang-sembarang nyebut. Ya. Apalagi orang tua, apalagi ya ibu ya, mak ya. Jangan sampai mengucap sembarang-sembarang. Kabul. Terutama hari puasa. Kau ni celaka ke apa? Sekali keluar rumah betul kena langgar Honda anak. Karena apa? Karena mengucap yang sembarangan. Terutama bulan Ramadan. Ya. Karena apa? Karena doa'uhu mustajab kata Nabi. Orang berpuasa itu doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'afa. Amalannya dilipat gandakan. Ya. Sunnah dihitung seperti fardu, fardu sekali dihitung seperti 70 kali fardu. Jadi orang puasa, orang sembahyang maghrib kalau hari biasa dihitung seperti 1 kali solat, kalau bulan puasa seperti 70 kali. Itu keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa dapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ahkamul puasa, ahkamus saum, as-saum tarihi al-ahkamul al-arba'ah. Jadi jenis daripada puasa itu ada 4. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, bahkan ada puasa haram.
Jadi puasa itu ada haram juga, ya. Tidak semua puasa baik. 4 macam jenis puasa, ada yang namanya puasa wajib, ada puasa sunnah, ada namanya puasa makruh, ada namanya puasa hurmah puasa tapi haram hukumnya. Al-wajib, contoh puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, ya. Puasa kafaroh. Puasa najar contohnya, aku kalau jadi bupati aku najar puasa 3 hari. Nah, itu dia puasa 3 hari itu wajib hukumnya. Sama seperti puasa Ramadan. Tidak dikerjakan, berdosa. Itu namanya puasa nazar. Aku nazar. Jadi kata-kata nazar itu menjadikan wajib. Aslinya tidak wajib jadi wajib. Contohnya misalnya puasa hari biasa tidak wajib. Ya. Tapi kalau sudah dibarengi nazar, aku najar puasa, ya, 2 hari atau 3 hari. Kalau aku naik pangkat, maka kalau dia naik pangkat wajib puasa jadi 3 hari. Itu namanya puasa nazar. Puasa sunnah. Puasa sunnah itu terbagi 3 kata ulama. Ada yang sunnah dikerjakan setahun sekali, ada yang bulanan, ada sunnahnya mingguan. Puasa yang sunnahnya tahunan itu adalah kasaumil Arafah, Tasu'a wa Asyura. Puasa pada bulan Arafah, puasa pada bulan pada 9 tanggal 10 Muharram. Itu namanya puasa yang sunnahnya setahun sekali. Itu pada hari Arafah sunnah puasa, ya. Pada 10/9 Muharram sunnah puasa. Nah, itu sunnahnya setahun sekali. Ada sunnahnya sebulan sekali, setiap bulan sunnahnya. Contohnya Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid namanya, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Nah, 13, 14, 15 setiap bulan. Tapi tanggalnya tanggal hijriah, bulan hijriah, ya. Misalnya bulan Sa'ban atau bulan Rajab atau bulan Zulhijjah, Zulqa'dah atau Muharram. Nah, itu tanggal 13, 14, 15 itu sunnah puasa. Nah, puasa 13, 14, 15 itu namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu sunnah. Kemudian yang sunnahnya mingguan, nah, itu Senin Kamis contohnya. Itu jenis-jenis puasa sunnah. Kemudian ada namanya puasa haram. Nah, puasa tapi haram hukumnya. Nah, itu ada 2, haram tapi sah, haram tapi tidak sah. Haram sah itu contohnya apa? Haram tapi sah. Itu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Jadi istri itu maksudnya puasa sunnah itu izin suami dulu. Kok ndak izin suami walaupun puasa, ya, sah tapi haram. Itu contoh puasa sah tapi haram. Syariat mengajarkan seperti itu. Saumuz zaujati biduni izni zaujiha wa saumul abdi biduni izni sayyidihi. Contohnya adalah puasa yang haram tapi sah, itu puasanya seorang istri, ya, tapi tanpa izin suami. Jadi seorang istri puasa sunnah misalnya Senin Kamis, ya, atau puasa Muharram atau puasa Ayyamul Bid. Nah, itu puasa 6 izin suami dulu, ya. Kok ndak izin suami, puasanya sah tapi haram. Nah, jadi pentingnya ilmu itu seperti itu, Pak. Perasaan kita ibadah tapi dihitung maksiat karena tidak tahu ilmu. Nah, contohnya ini istri puasa tapi tidak izin suami, ya. Kayaknya kan ibadah, ya, puasa, ya, padahal suaminya tidak izinkan anak. Baru datang dari kerja sebulan misalnya, tidak tahu istri puasa. Tak ada sakit hati. Udahlah, jauh kerja, balik-balik istri puasa. Nah, itu maksudnya kurang lebih seperti itu, ya. Bukan dapat ibadah, bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Jadi pentingnya ilmu dalam ibadah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita merasa yang kita kerjakan ibadah tapi dosa karena tidak ada ilmunya. Nah, contohnya yaitu istri puasa tanpa izin suami. Maksudnya puasa sunnah, ya. Kalau puasa wajib, ya walaupun tanpa izin suami tetap wajib puasa. Ini maksud di sini adalah puasa sunnah.
Kemudian haram dan tidak sah. Wa huwa awalu yaumi syahrin, yaitu puasa pada hari-hari yang tidak boleh puasa. Nah, itu contohnya puasa hari Idul Fitri, hari pertama tanggal 1 Syawal, nah itu tak boleh. Begitu juga pada Yaumut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah juga haram hukumnya. Jadi bukan dapat pahala. Orang puasa pada tanggal 1 Syawal itu bukan dapat pahala, dapat dosa. Begitu juga orang puasa lebaran haji, dia puasa lebaran haji, ya, kemudian tanggal 11 dia, tanggal 12, tanggal 13 ataupun Yaumut Tasyrik, itu haram puasa. Orang puasa bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Karena haram dan tidak sah. Kemudian syarat sahnya puasa. Surutus sihhati saum, idza tawaffarat hadhihi surut sahha saum wa hiya arba'ah. Syarat sah siapa saja yang puasanya sah. Yang pertama, Islam. Fa yustaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Falau irtadda lahwatan wahidatan batalat saumu. Jadi syaratnya orang itu puasanya sah, ya, adalah Islam. Maksudnya ya kalau tidak Islam tak sah. Walaupun dia puasa dari subuh, ya, sampai menjelang Isyak dia puasa, ya, tak dapat pahala kerana tak sah. Karena syaratnya puasa itu adalah Islam. Kemudian berakal. Berakal maksudnya tak gila. Orang gila tak sah puasanya.